Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan melanjutkan materi hukum perjanjian dengan membahas tentang wan prestasi atau ingkar janji. Ya, tidak setiap perjanjian itu dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak. Ya. Itu biasanya disebut atau penyebabnya adalah ada ketidakberesan pada perjanjian. Ya. Ketidakberesan perjanjian itu bisa terjadi pada fase terjadinya perjanjian atau disebut dengan pitia orisinis, ya, misalnya karena ada cacat kehendak, ada penipuan, ada paksaan, ada ancaman, ada kehilapan, ada penyalahgunaan keadaan. Ya, bisa juga ya karena ketidakcakapan, ya, termasuk tidak memenuhi syarat suatu hal tertentu, perjanjiannya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Ya, akibatnya perjanjian itu bisa dibatalkan atau dapat dibatalkan, ataukah mungkin juga batal demi hukum. Ya. Ketidakberesan juga bisa terjadi pada pelaksanaan perjanjian, seperti salah satunya adalah wan prestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa atau memang karena ketidakinginan dari pihak untuk membayar. Nah, yang kita bahas hari ini adalah tentang wan prestasi. Ya, wan prestasi itu dari bahasa Belanda. Wan berarti buruk atau jelek. Kemudian prestasi itu adalah pelaksanaan perjanjian. Jadi wan prestasi itu berarti debitor tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Wan prestasi itu adalah keadaan di mana seorang debitor tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan di dalam suatu kontrak. Ya, itu bisa terjadi karena kesengajaan, bisa terjadi juga karena kelalaian debitor itu sendiri atau adanya keadaan yang memaksa sehingga debitor tidak melaksanakan perjanjian. Oleh karena itu kalau kita lihat ya macam-macam wan prestasi, ya pertama debitor itu tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Kemudian pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pelaksanaannya yang tidak tepat waktu atau terlambat. Dan terakhir itu adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian atau kontrak. Jadi ada 4 ya. Ya. Seseorang itu bisa wan prestasi. Ya. Memang seringkali kita kesulitan untuk menentukan saat terjadinya wan prestasi. Ya. Terutama dalam hal tidak melaksanakan prestasi sama sekali atau melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat. Ya, karena pihak lazimnya tidak menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak yang mereka buat. Ya, selain itu juga sulit menentukan momen atau saat terjadinya wan prestasi dalam wujud
melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Jika para pihak tidak menentukan secara konkret prestasi yang seharusnya dilaksanakan dalam kontrak yang mereka buat. Itu kesulitan di dalam menentukan prestasi. Jadi wujud prestasi yang lebih mudah ditentukan dalam momen atau saat terjadinya prestasi adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang di dalam kontrak atau perjanjian. Tetapi walaupun sulit untuk menentukan saat terjadinya prestasi, BW atau KUH Perdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk. Ya, khususnya untuk prestasi yang memberikan sesuatu. Yaitu kalau kita lihat di ketentuan pasal 1237 BW. Di situ dengan jelas diatur bahwa prestasi terjadi saat debitor tidak melaksanakan prestasinya berupa jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas di dalam kontrak. Ya. Oleh karena itu, untuk menyatakan dia prestasi, lebih dahulu harus dilakukan pernyataan lalai. Nah, pernyataan lalai ini merupakan salah satu syarat prosedural di dalam penentuan saat terjadinya prestasi. Itu bisa dilihat di ketentuan pasal 1243 BW. Bahwa prestasi itu baru terjadi jika debitor dinyatakan lalai atau in mora, in gebreke stelling. Ya. Jadi untuk melaksanakan prestasinya dan debitor tidak dapat membuktikan bahwa dirinya prestasi di luar kesalahannya atau keadaan memaksa atau permohonan. Jadi pernyataan lalai itu adalah resmider atau upaya hukum kontrak untuk sampai kepada tahap debitor dinyatakan lalai. Jika di dalam kontrak tidak ditentukan secara tegas tenggang waktu, ya maka kreditor dipandang perlu untuk mengingatkan atau menegur atau melakukan somasi debitor untuk memenuhi kewajiban. Jika pelaksanaan prestasinya telah ditentukan tenggang waktunya, maka berdasarkan ketentuan 1238 BW, debitor itu dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Karena kontraknya sudah menentukan kapan dia harus melakukan pembayaran. Di ketentuan 1238 itu jelas mengatur bahwa pernyataan lalai itu adalah upaya di mana kreditor memberitahukan atau amani, menegur atau somasi, mengingatkan atau kennisgeipen kepada debitor saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi. Dan apabila saat itu lampau, maka debitor dinyatakan lalai. Nah, oleh karena itu perlu ada pernyataan lalai, perlu ada somasi, perlu ada amaning atau kennisgeipen. Nah, tetapi tidak semuanya membutuhkan itu. Nah, terhadap perjanjian-perjanjian tertentu itu tidak diperlukan somasi untuk pemenuhan prestasi yang berlaku tenggang waktu yang fatal atau fatal termin. Itu salah satunya. Berikutnya tidak juga diperlukan somasi kalau debitornya memang sudah menolak pemenuhan. Atau debitornya mengakui kelalaiannya atau pemenuhan prestasinya tidak mungkin. Ini di luar dari opermahya. Atau pemenuhan tidak lagi berizin atau zinlos. Dan terakhir tidak diperlukan somasi jika debitor melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu ada beberapa bentuk pernyataan lalai. Tadi sudah disebutkan. Ya. Yang pertama yang disebut dengan surat peringatan atau bevel op zorgelijke akte, yaitu suatu perintah lisan. Ini dalam konteks hukum acara ya. Nah, perintah lisan atau exploit yang disampaikan biasanya melalui jurusita dari pengadilan kepada debitor yang berwujud
salinan surat peringatan. Ya, itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63 bahwa turunan surat gugatan kreditor itu dianggap pernyataan lalai. Ya. Jadi turunan dari gugatan itu atau salinan itu dianggap surat pernyataan lalai ketika itu disampaikan kepada debitor. Kemudian bentuk pernyataan lalainya bisa dalam bentuk akta sejenis atau sesuai dengan kesepakatan yang dinyatakan di dalam kontrak. Jadi ini semuanya harus ya jelas bentuknya. Apa akibatnya kalau terjadi wan prestasi? Ya. Yang pertama, ya, debitor bisa dituntut untuk melaksanakan perjanjian. Ya. Kemudian debitor bisa dituntut untuk atau para pihak menuntut untuk pembatalan perjanjian. Nah, kemudian ganti kerugian. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah pelaksanaan perjanjian dikombinasi dengan ganti kerugian dan pembatalan perjanjian yang dikombinasi dengan ganti kerugian. Nah, ada juga ahli atau penulis itu hanya menyebutkan ada 4 hanya pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, dan pembatalan perjanjian plus ganti kerugian. Nah, tetapi saya tetap mengatakan bahwa ada ganti rugi yang berdiri sendiri. Kalau kita baca bukunya Scholten, Pitlow, itu jelas. Nah, mereka mengatakan bahwa ganti rugi di dalam pelaksanaan atau akibat dari wan prestasi itu ada 2. Ada yang disebut sebagai ganti rugi yang berdiri sendiri, ya, atau perpangan des schade vergoeding. Ada juga ganti kerugian yang merupakan kombinasi dari pelaksanaan dan pembatalan, itu yang disebut dengan aanvullende schadevergoeding. Ya, jadi ada 5 akibat dari wan prestasi itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, tuntutan di dalam gugatan wan prestasi ini ya, bisa diajukan hanya primernya saja, bisa juga dituntut secara alternatif. Ya. Nah, jadi boleh dua-duanya, boleh alternatif. Misalnya dituntut primer pelaksanaan perjanjian, subsidiarnya pembatalan perjanjian. Ya, lebih subsidiar lagi, misalnya ganti rugi pengganti. Nah, keuntungan dari tuntutan alternatif ya tentu ini bicara dalam ranah hukum acara, bahwa bila hakim berpendapat bahwa tuntutan primer tidak bisa dikabulkan, ya maka masih ada kemungkinan tuntutan subsidiarnya atau yang lebih subsidiar lagi. Nah, dan ini dimungkinkan ya, kalau Anda baca bukunya Asseruten itu ya, tuntutan alternatif itu dibolehkan ya, di Belanda pun seperti itu. Tuntutan pelaksanaan perjanjian ya. Untuk tuntutan pelaksanaan perjanjian ini, kreditor itu selalu dapat menuntut pelaksanaan perjanjian, sebab hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu langsung berdasarkan perjanjian dan bukan berdasarkan wan prestasi. Ya, seringkali kalau kita lihat di gugatan, ya, para penggugat itu lebih mengedepankan bahwa mereka menuntut ganti rugi berdasarkan wan prestasi. Sesungguhnya yang tepat itu adalah berdasarkan perjanjian. Ya, tentunya kreditor itu baru akan mengajukan tuntutan melalui pengadilan kalau ada alasan untuk itu, ya. Misalnya terjadi wan prestasi dari debitor, ya. Tetapi alasan itu tidak perlu dikemukakan, ya, maupun dibuktikan. Untuk tuntutan pelaksanaan perjanjian kreditor, ya cukup membuktikan adanya perjanjian, ya. Nah, jadi perjanjiannya menentukan kapan dia harus dibayar. Oh iya, bulan depan tanggal 30 atau bulan lalu tanggal 30 Juli. Ya, kita tidak perlu membuktikan bahwa dia wan prestasi.
cukup kita membuktikan bahwa ada perjanjian di mana dia mempunyai kewajiban untuk membayar sampai dengan 30 Juli. Ini yang seringkali ada kesalahan kaprah mungkin, atau yang tidak tepat kalau menurut saya, ya itu yang lebih halus mungkin. Nah, sehingga nanti kemungkinan dari putusannya, kalau ada putusan pengadilan, ya bahwa dia atau pengadilan mengabulkan tuntutan kreditor. Nah, misalnya tuntutannya ya tergugat diminta atau debitur diminta untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh keputusan pengadilan, ya tergugat tidak memedulikan keputusan pengadilan, dan jika dia tidak memedulikan keputusan pengadilan, ya maka timbul pertanyaan, apakah keputusan itu di luar kehendak tergugat dapat dieksekusi atau dijalankan, atau apakah eksekusi real mungkin dilakukan. Ya. Tentu ini dalam ranah hukum acara. Saya tidak akan membicarakan terlalu jauh tentang ranah hukum acara. Yang jelasnya bahwa setelah ada putusan, kemungkinan yang bisa dilakukan adalah eksekusi. Ya, yang disebutnya dengan eksekusi real. Ya. Di samping eksekusi real, ya kita juga di dalam hukum acara mengenal yang disebut dengan parat eksekusi. Ya. Nah, sebagai contoh, kreditor untuk mengadakan penjualan umum atau pelelangan barang, ya kalau itu dibebani dengan jaminan misalnya, apalagi kalau di dalam jaminannya itu ya yang mengandung irah-irah, ya seperti misalnya hipotek, ya fidusia, walaupun fidusia sekarang ini dengan putusan MK itu sedikit agak terbatasi, hak tanggungan misalnya, ya dengan sertifikat hak tanggungan yang mengandung irah-irah itu bisa digunakan. Selain itu bisa juga ya ada menggunakan alat-alat paksa, ya yang tidak langsung atau indirect doan middelen. Nah, yang mana itu ya bisa dengan uang paksa atau duangsom, ya, sebagaimana diatur di pasal 606 Reglement of the Transportery, dan juga bisa dengan sandra. Ya. Untuk duangsom ini, ya. Jadi secara praktis itu kreditor bisa meminta, ya, agar supaya ya, pengadilan memerintahkan harus membayar kepada ya, penggugat atau kreditor sejumlah uang paksa yang ditentukan di dalam keputusan. Ya. Dalam hal tergugat dalam keputusan itu dihukum untuk tidak melakukan sesuatu, maka uang paksa harus dibayar untuk setiap kali tergugat melanggar keputusan itu. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di ketentuan 606, uang paksa ini tidak dimungkinkan dalam hal keputusan pengadilan memerintahkan tergugat untuk membayar sejumlah uang. Ya. Jadi yang bisa dituntut atau diputuskan dengan uang paksa hanyalah untuk pelaksanaan perjanjian dalam bentuk yang lain, tidak dalam bentuk penghukuman untuk membayar sejumlah uang. Walaupun kita lihat ya seringkali dalam praktek ada juga ya selain memohon ini untuk tidak melaksanakan, setiap kali tidak melaksanakan prestasinya atau terlambat membayar prestasi, maka tapi dalam RV di pasal 606 itu jelas diatur bahwa uang paksa tidak dimungkinkan dalam hal keputusan pengadilan memerintahkan tergugat untuk membayar sejumlah uang. Ya, pengecualian ini sebenarnya logis ya, karena hak untuk mendapatkan sejumlah uang itu selalu dapat direalisasikan dengan penyitaan dan pelelangan barang atau barang-barang tergugat. Ya. Kemudian sandra. Sandra ini bukan yang dimaksudkan seperti teroris menyandra orang, tapi yang dimaksudkan itu Leibsdwan atau Heisling. Ya, ini dulu ada diatur di dalam HIR. Hanya saja
pernah Mahkamah Agung menganggap bahwa Sandra ini atau Leps Duang atau Heiseling ini melalui surat edaran meminta agar tidak menggunakan lembaga ini lagi atau menghapuskan lembaga Sandra karena dipandang bertentangan dengan unsur perikemanusiaan. Ya. Dianggap bahwa ya saya waktu belum sarjana hukum dulu itu kaget juga. Orang kalau tidak membayar utangnya bisa dipenjara seperti itu. Lalu saya berpikir bagaimana orang bisa dipenjara padahal ini ranah perdata. Nah, ternyata sandra itu tidak sama dengan penjara. Walaupun orang yang disandra itu tetap didapatkan di dalam lembaga pemasyarakatan atas permintaan dari kreditor ya, dan diputuskan melalui pengadilan. Nah, kemudian terlihatlah bahwa ternyata debitor ini banyak juga yang nakal. Ya, karena itu Mahkamah Agung melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2000 tentang lembaga paksa badan ya, di tanggal 30 Juni tahun 2000 itu menghidupkan kembali lembaga paksa badan. Ya. Jadi sandra itu ya itu disebutnya dengan lembaga paksa badan atau Heiseling itu. Nah, jadi sekarang ini kalau ada orang yang tidak mau membayar utangnya, ya tidak perlu menggunakan kekerasan, tapi boleh menggunakan cara itu. Ya, jadi orang yang tidak mau membayar utangnya itu bisa dimintakan ke pengadilan agar mereka itu ditahan, dipenjara gitu. Ya, hanya saja perlu diingat bahwa selama mereka dipenjara, maka uang untuk biaya hidup mereka itu dibayar oleh kreditor. Tetapi ini sebenarnya salah satu cara untuk memaksa dari debitor untuk membayar utangnya. Nah, lalu tentu saja ya, debitor tidak tinggal diam kalau dia dinyatakan non-prestasi. Tentu saja ada juga pembelaan-pembelaan. Dan di dalam hukum pembelaan yang bisa dilakukan oleh seorang debitor, ya, kalau dia dituntut melakukan wan prestasi, yang pertama adalah dia mengatakan bahwa saya wan prestasi karena ada pelepasan hak dari pihak kreditor. Ya. Apa yang dimaksud dengan pelepasan hak? Ya, artinya dia boleh mengatakan bahwa debitor sendiri sudah mengatakan tidak ada lagi utangmu, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kamu tidak lagi utang, sudah ya, tidak apa-apa ya, nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, prestasi atau utangnya itu telah hapus karena ada kompensasi. Ya, kompensasi itu ada perjumpaan utang atau bisa karena ada novasi atau pembaharuan utang. Ya, apakah kreditornya yang berubah, subjeknya yang berubah atau objeknya yang berubah. Bisa juga karena pembebasan utang, ya, bisa juga karena kadaluarsa. Itu bisa dijadikan pembelaan. Yang berikutnya adalah pelaksanaannya tidak mungkin lagi. Ya, misalnya saya dituntut dalam jual beli mobil untuk menyerahkan mobil. Ya, saya boleh mengatakan memang saya tidak bisa menyerahkan mobil karena mobil itu sudah terbakar. Artinya pelaksanaannya tidak mungkin lagi. Ya. Namun tanggung jawab saya, tanggung jawab debitor untuk mengganti rugi itu tidak hilang. Nah, seperti itu. Jadi untuk menyerahkan mobilnya itu tidak mungkin, tetapi untuk ganti ruginya itu tidak hilang. Ya, kecuali kalau ada keadaan memaksa. Tapi keadaan memaksa ini tanda petik kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai misalnya kayak COVID kemarin ya kita jadikan sebagai alasan untuk tidak membayar ganti kerugian, bukan itu. Ya. Tetapi yang bisa dijadikan alasan kalau terjadi misalnya seperti bencana dulu yang ada di Aceh, tsunami. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sebenarnya keadaan memaksa atau opermah. Ya. Kemudian perjanjian tidak terjadi atau ya
pembelaan berikutnya atau perjanjian itu dapat dibatalkan atau perjanjian itu batal demi hukum. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, kalau terjadi ketidakberesan pada awal perjanjian, proses pembuatan pitia orisinis. Oh, saya tidak bayar itu. Soalnya yang membuat perjanjian kan anak saya itu ya, yang masih di bawah umur. Oh, yang membuat perjanjian kan itu orang gila. Itu berdasarkan keterangan dokter dan seterusnya atau pengakuan masyarakat bahwa dia gila. Atau iya, ini kan batal demi hukum yang seperti perjanjian ini karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan seterusnya seperti. Ya, misalnya ya salah satunya dalam perjanjian alamiah misalnya utang judi kita ditagih tidak bayar, ya silakan. Saya mengatakan oh ini perjanjian alamiah, boleh seperti itu. Atau juga melakukan pembelaan bahwa penggugat sendiri atau kreditor sendiri belum memenuhi kewajibannya, exceptional ademplenity contractus gitu. Jadi saya tidak membayar dia karena dia belum bikin lukisan saya. Bagaimana caranya? Kita buat perjanjian bahwa lukisan itu harus selesai tanggal 30 Juli. Loh, sekarang ini sudah tanggal berapa Agustus, lukisan itu belum jadi. Ya tentu juga saya tidak akan mungkin menyerahkan. Ini yang dimaksud dengan exceptional ademplenity contractus. Ya, tadi juga saya sudah gambarkan. Jadi tuntutan yang bisa dituntut adalah ganti kerugian, tetapi saya ingatkan kembali bahwa tuntutan kerugian itu tadi ada dua, ada tuntutan ganti kerugian yang berdiri sendiri dan ada ganti kerugian yang merupakan ganti kerugian pelengkap atau ampullende schadevergoeding dan vervangende schadevergoeding. Untuk ganti kerugian ini, baik ganti kerugian pengganti maupun ganti rugi pelengkap, ya itu kita tidak seenaknya juga meminta. Tetapi untuk menuntut itu, kreditor harus membuktikan pertama adanya perjanjian. Yang kedua, ada wan prestasi dari debitor. Yang ketiga, ada kerugian kreditor. Dan yang keempat, itu ada hubungan kausal antara wan prestasi dan kerugian. Ya, untuk perjanjian itu kan kita tidak perlu lagi bawa orang, ya pastilah. Kalau orang bikin perjanjian, ya ujungnya kan wan prestasi kalau dia tidak melaksanakan itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ya, yang kedua adalah sesudah perjanjian itu, ya ada perjanjian, ada wan prestasi. Ya, macam-macam wan prestasi juga kita sudah sampaikan tadi. Ada tidak melaksanakan perjanjian, ada yang pelaksanaannya jelek, ada pelaksanaannya terlambat, ada yang melaksanakan apa yang tidak harus dilaksanakan. Ya. Kemudian berikutnya adalah kerugian kreditor. Nah, kerugian ini unsur-unsurnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan perjanjian, rugi yang diderita karena wan prestasi dari debitor, dan kehilangan keuntungan atau bunga uang. Ya, jadi makanya di dalam BW itu disebutkan bahwa yang bisa dituntut sebagai ganti kerugian itu adalah schade, ya, interest and cost. Jadi biaya, utang, biaya dan juga adalah bunga. Nah, dalam hubungan dengan kerugian kreditor ada dua masalah. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kalau dalam kenyataannya secara konkret kreditor itu tidak menderita kerugian. Apakah ia berhak menuntut ganti kerugian? Ya. Masalahnya adalah apakah diberlakukan perhitungan kerugian secara konkret atau yang benar-benar diderita, ataukah perhitungan kerugian itu secara abstrak, itu terlepas dari keadaan dari kontraktan ini. Nah, di Belanda, ya itu di dalam putusannya dalam Hoogeraad itu memungkinkan perhitungan kerugian secara abstrak. Ya, itu hanya
antara para penjual dan pembeli dalam perjanjian perdagangan. Sedangkan yang lainnya tidak. Indonesia saya tidak tahu seperti apa ya prinsip hukumnya atau prinsip pengadilan, apakah dia memperlakukan yang abstrak atau hanya yang konkret saja. Apakah kerugian imaterial dapat dimintakan penggantian? Untuk mengetahui apakah penggantian imaterial dapat dimintakan penggantian, ya kita harus lebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan kerugian imaterial. Ya, kerugian imaterial ini adalah kerugian yang berupa ketakutan, kejengkelan, rasa sakit, duka, cacat badan, dan sebagainya. Kalau di Belanda, berdasarkan jurisprudensi Belanda yang ada, ya itu pada umumnya tidak dimungkinkan penggantian kerugian imaterial. Ya. Kecuali hanya dalam hal cedera badan atau lihamlike letsel. Ya, baik yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum maupun yang disebabkan oleh wan prestasi. Ya, jadi pengecualiannya itu. Nah, ini kan kadang-kadang apa? Mungkin ada pertanyaan, bagaimana seseorang yang melakukan wan prestasi lalu kemudian mengakibatkan cedera badan? Ya, itu bisa saja terjadi. Gitu ya. Nah, misalnya, saya membeli kursi. Kita pernah menonton video di WA, itu seorang yang datang menggunakan kursi alat pijit, ya. Lalu kemudian rambutnya ikut terjambak masuk di kursi listrik itu, ya. Di situ apakah PMH yang terjadi ataukah di situ wan prestasi? Ya. Kalau kita lihat dasarnya dia menggunakan kursi listrik itu adalah perjanjian, maka tentu adalah wan prestasi. Ya. Wan prestasi. Nah. Bisa PMH? Ya, tergantung apakah di situ ada PMH. Karena memang juga ya kasus-kasus kita juga memang ada yang seperti itu, tapi jarang sekali kelihatan hakim kita memutuskan concursus atau summon law antara wan prestasi dengan PMH, perbuatan melanggar hukum. Yang ada biasa satu-satunya. Ya. Tapi memang di dalam putusan juga harus salah satunya. Apakah tuntutan itu didasarkan wan prestasi? Ya, walaupun di dalamnya ada perbuatan melanggar hukum, ataukah hanya wan prestasinya saja, hanya perbuatan melanggar hukumnya saja tanpa wan prestasi. Nah, untuk yang seperti ini, ya itu kita bisa lihat pada kontraknya. Apakah kontrak itu meliputi juga PMH ataukah? Ya, jadi PMH ini timbul akibat karena ada perjanjian. Ya. Jadi di situ ada gabungan kombinasi atau concursus atau summon law, ya, atau pembarengan antara wan prestasi dan PMH. Ya. Kalau di dalam kontraknya juga mencakupi PMH-nya, maka yang dijadikan dasar gugatan adalah wan prestasinya. Tetapi kalau tidak mencakupi PMH-nya, maka yang ditonjolkan adalah PMH-nya. Jadi tadi misalnya dalam contoh kursi yang digunakan memijit itu lalu kemudian dia luka dan seterusnya, ya terlihat. Ya, apakah ketika kita mau duduk disebutkan kalau terjadi apa-apa terhadap ini maka akan bertanggung jawab. Itu artinya PMH-nya pun dirangkum oleh perjanjian. Ya, wan prestasinya seperti. Jadi yang ditonjolkan adalah gugatan wan prestasi saja. Kemudian ada hubungan kausalitas. Ya, di ketentuan pasal 1247 dan 1248. Di 1248 itu
mengatakan bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi sekadar kerugian itu merupakan akibat langsung dari wan prestasi. Jadi ini menunjukkan seolah-olah untuk ganti kerugian imaterial itu tidak, gitu ya. Karena dia katakan hanya wajib membayar ganti kerugian sekedar ganti kerugian. Kerugian itu merupakan akibat langsung dari wan prestasi. Jadi pasal ini mensyaratkan dua hal. Pertama, kerugian itu merupakan akibat dari wan prestasi, atau dengan kata lain harus ada hubungan kausal antara kerugian dan wan prestasi. Dan itu merupakan kondisi sine qua non bagi terjadinya kerugian. Yang kedua, kerugian itu bukan saja akibat dan wan prestasi, tetapi akibat yang menurut pengalaman atau menurut kepatutan dapat diduga akan timbul dari wan prestasi. Ini di dalam putusan Mahkamah Agung Hochrat, ya, dari interpretasi akibat langsung itu. Nah, pertanyaannya adalah kata dapat diduga. Ya. Dapat diduga ini pada saat mana? Ya. Jawabannya adalah pada saat wan prestasi. Dengan demikian maka seorang debitor yang lalai hanya diwajibkan mengganti kerugian yang ia patut dapat duga pada saat wan prestasi. Nah, kemudian kita lihat di ketentuan 1247 BW. Nah, di situ diatur bahwa debitor hanya diwajibkan mengganti kerugian yang dapat diduga pada waktu diadakan perjanjian. Ketentuan ini berarti bahwa tanggung jawab debitor untuk mengganti kerugian lebih dibatasi lagi. Bukan saja dibatasi pada kerugian yang patut ia duga pada saat wan prestasi, tetapi juga yang dapat dia duga pada saat diadakannya perjanjian. Jadi rasio dari ketentuan pasal 1247 ini bahwa sejak diadakannya perjanjian, kedua belah pihak harus dapat mengetahui risiko dari masing-masing pihak itu. Lalu tentu ada pembatasan tanggung jawab dari debitor. Kalau kita kaji lebih jauh di 1247, di situ disebutkan bahwa tidak berlaku bagi debitor yang bertipu daya. Ya, jadi ketentuan 1247 ini tidak berlaku bagi debitor yang melakukan tipu daya. Artinya debitor dengan sengaja, dengan sadar melakukan wan prestasi. Dengan kata lain, kalau debitornya dengan sengaja dan sadar melakukan wan prestasi, maka dapat diduga hanya dinilai menurut satu saat, yaitu wan prestasi, bukan pada saat pembuatan. Nah, jadi kalau kita gabungkan di 1248 dan 1247, maka disyaratkan ada dua. Yang pertama adalah adanya hubungan kausal antara kerugian dan wan prestasi, dan kedua, kerugian itu harus dapat diduga baik pada waktu diadakan perjanjian, ya, maupun pada saat wan prestasi, terkecuali dalam hal tipu daya debitor, maka itu maupun pada saat wan prestasi. Syarat kedua, ini sebenarnya bukan soal kausalitas, dalam arti bukan soal sebab akibat, tetapi soal pembatasan tanggung jawab debitor. Ya, pembatasan pertama itu hanya kerugian yang dapat diduga pada saat atau pada waktu wan prestasi. Itu di 1248. Dengan tidak memedulikan apakah ada atau tidak ada tipu daya dari pihak debitor. Pembatasan lebih lanjut adalah kerugian itu bukan saja dapat diduga pada saat wan prestasi,
tetapi juga dapat diduga pada waktu diadakan perjanjian. Dan sekali lagi ini tidak berlaku, atau pembatasan ini tidak berlaku dalam hal tipu daya debitor. Jadi mengenai syarat kedua dapat diduga atau voorzienbaarheid, itu dikatakan juga bahwa kerugian itu haruslah adekuat atau setimpal atau cocok dengan wan prestasi. Silakan dilihat di teori adekuat waktu kita belajar hukum pidana. Jadi secara singkat menurut teori ini, berdasarkan 1248 dan 1247, ya, syaratnya itu ada hubungan kausal atau hubungan kondisi sine qua non, dan juga ada hubungan adekuat antara wan prestasi dan kerugian. Mengingat waktu, saya mungkin memberikan contoh yang sederhana saja, ya, satu contoh tentang tentang tidak adanya atau hubungan kausal, dan ada hubungan kausal, tidak ada hubungan adekuat. Contohnya tidak ada hubungan kausal. Misalnya A membuat perjanjian dengan B, ya, maka B wajib dari perjanjian itu B wajib menjaga perahu milik si A yang tidak berlayar. Ya. Berdasarkan perjanjian, perahu itu harus diikat dengan tali nilon setebal 12 ml pada jembatan pelabuhan. Namun B yang diminta untuk menjaga ini itu mengganti tali nilon yang 12 menjadi 8 mil. Lalu kemudian pada suatu malam, angin yang lebat itu mengakibatkan perahu-perahu yang terikat di pelabuhan semuanya lepas dan menderita kerugian. Perahu yang terikat tali nilon yang 12 mili pun itu terlepas. Jadi di sini B, ya, tali yang digunakan B 8 mili itu tidak ada hubungannya atau tidak ada hubungan kausal dengan rusaknya perahu itu. Karena yang 12 mili pun rusak. Ya, yang 8 mili pun Ya, 8 mili juga rusak, 12 mili pun rusak. Berarti tidak ada hubungannya antara tali dengan kerusakan. Karena penyebabnya itu adalah angin yang kencang. Lalu contoh yang berikutnya, ada hubungan kausal tapi tidak ada hubungan adekuat. Misalnya mobil saya direparasi oleh bengkel A, gitu ya. Tetapi pelaksanaan reparasinya itu tidak bagus atau jelek, sehingga mengakibatkan mobil itu mogok di tengah jalan. Ya, saya terpaksa jalan kaki mencari montir atau bengkel. Akibatnya bahwa saya ini 2 bulan tidak bisa kerja karena jauhnya saya jalan kaki. Saya tidak bisa bekerja karena menderita kerugian. Ya, saya tidak kerja kan berarti saya menderita kerugian. Kenapa saya tidak bekerja? Karena ternyata kaki saya itu bengkak, itu ya. Lalu akibat jalan kaki saya bengkak, saya tidak bisa bekerja 2 bulan, saya tidak mendapatkan penghasilan dari 2 bulan itu. Ya, saya mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan kehilangan pendapatan. Ya, apakah B di sini? Ya, si bengkel ini yang salah mereparasi tadi harus membayar ganti rugi? Jawabannya juga tidak. Sebab walaupun ada hubungan kondisi sine qua non, tetapi tidak ada hubungan adekuat. Ya, sehingga si bengkel pun tidak punya kewajiban untuk mengganti kerugian itu. Lalu yang mana contoh ada kausal dan ada hubungan adekuat? Saya membeli 1 ton kopra dari B dengan harga 10 juta misalnya, dengan perjanjian perangko gudang dari saya. Berdasarkan kontrak, penyerahan itu harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 Juli. Ya. Ternyata sampai dengan Agustus ini, si B ini tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga saya
yang terpaksa ya, karena juga saya pedagang, ya saya kontrak dengan luar negeri. Untuk memenuhi permintaan luar negeri, saya kemudian harus mencari kopra lain yang harganya lebih mahal dari kopra yang saya sudah pesan lebih dulu tetapi tidak dibawa ke gudang saya. Akibatnya saya menderita kerugian ya, karena kopra yang saya harus beli untuk menutupi perjanjian saya di luar negeri yaitu lebih mahal dari kopra yang saya sudah pesan tetapi tidak diantarkan ke gudang saya. Nah, pertanyaannya, apakah si B itu harus membayar? Iya, karena di situ selain ada hubungan kausal juga ada hubungan adekuat. Ya. Kemudian kita lihat, ya, adakah kewajiban kreditor untuk membatasi kerugian? Ya. Kreditor wajib, ya, sesuai dengan kepatutan untuk membatasi kerugian yang dideritanya karena wan prestasi dari debitor. Jika kreditornya tidak memenuhi kewajibannya, maka akibat dari kelalaiannya itu tidak dapat ia bebankan kepada debitor. Nah, jika kreditor memenuhi kewajiban ini, maka biaya yang dikeluarkannya itu bisa dibebankan pada debitor. Jadi kewajiban kreditor di sini didasarkan atas syarat dapat diduga atau syarat hubungan adekuat itu tadi. Jadi kerugian yang seharusnya dapat dihindarkan oleh kreditor itu tidak mempunyai hubungan adekuat atau setimpal dengan wan prestasi dari debitor. Nah, jadi dalam konteks patut diduga, ya, kreditor sesungguhnya juga harus berusaha maksimal untuk menghindarkan ya, adanya kerugian. Ya, jangan selalu dia kelihatan ya masa bodoh saja, karena kalau nanti saya rugi, ya nanti kan ada debitor yang menutupi. Tidak boleh seperti itu, karena dia juga punya kewajiban untuk meminimalisir adanya kerugian. Kemudian ada penetapan ganti rugi lebih dulu di dalam kontrak. Itu diatur di 1249. Ya. Kedua pihak dapat menetapkan dalam kontrak suatu jumlah tertentu sebagai ganti rugi. Itu biasa. Nah, jika ada penetapan demikian, maka dalam hal terjadi wan prestasi, itu tidak boleh kepada kreditor diberikan suatu jumlah yang lebih kurang atau yang lebih besar daripada jumlah yang telah ditetapkan. Itu diatur di 1249. Kedua pihak juga bisa menetapkan dalam kontrak suatu jumlah uang tertentu sebagai denda. Ya. Nah, denda ini pada umumnya dimaksudkan untuk menggantikan pembayaran ganti kerugian. Ya, tetapi kedua pihak tentu juga dapat menegaskan dalam kontrak bahwa dalam hal wan prestasi selain ganti kerugian harus pula dibayar denda. Ya, jadi kalau sudah ditentukan ganti ruginya saja tanpa ditentukan dendanya, maka hanya ganti ruginya saja yang bisa dibayarkan. Nah, bagaimana dengan bunga? Nah, kalau prestasinya terdiri atas pembayaran sejumlah uang, misalnya harga barang atau pengembalian uang pinjaman, ya, maka penggantian kerugian yang disebabkan karena terlambatnya pembayaran itu hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Itu di ketentuan 1250. Nah, jadi bunga yang dibayarkan ini sekalipun tidak ditetapkan besarnya, yaitu tetap kita wajib membayar bunga yang disebut dengan bunga morator yang besarnya adalah 6% setahun. Nah, jadi penggantian kerugian ini wajib dibayar, ya, tanpa harus membuktikan sesuatu itu oleh kreditor. Ya. Dan bunga moratornya itu mulai berjalan pada hari dituntutnya di muka pengadilan. Ya. Jadi bunga morator ini itu bisa muncul walaupun tanpa diperjanjikan, tetapi perhitungannya dimulai pada saat diajukan gugatan di pengadilan. Kemudian tuntutan pembatalan perjanjian. Ya. Pada perjanjian timbal balik, ya, kedua prestasi ini itu mempunyai
hubungan yang sangat erat. Sehingga dalam hal ada wan prestasi, salah satu pihak, ya misalnya si A, ya maka hal ini mempunyai pengaruh, ya, terhadap prestasi pihak lain yaitu B. Ya. Dalam hal si B sudah melaksanakan prestasinya, maka selain tuntutan pelaksanaan perjanjian, ia juga dapat menuntut ganti kerugian. Tetapi dalam hal si B belum melaksanakan prestasinya, maka selain tuntutan pelaksanaan perjanjian atau tuntutan ganti rugi pengganti, ia juga oleh hukum diberikan dua kemungkinan. Pertama, hak untuk menangguhkan pelaksanaan prestasinya, dan kalau ia digugat oleh hak untuk mengajukan exceptio non adempleti contractus. Yang kedua adalah hak untuk membebaskan diri dari kewajibannya menurut perjanjian, yaitu dengan jalan mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian. Dengan demikian kita lihat bahwa exceptio non adempleti contractus itu adalah saudara kembar dari tuntutan pembatalan perjanjian. Nah, yang disebut pertama itu merupakan hukum jurisprudensi, sedangkan yang disebut terakhir itu atau non adempleti contractus itu adalah jurisprudensi, sedangkan yang terakhir itu diatur dalam BW. Ya. Nah, kemudian tuntutan pembatalan perjanjian. Tuntutan pembatalan perjanjian itu diatur di dalam ketentuan pasal 1266 dan 1267. Ya. Pada bagian yang mengatur tentang perikatan-perikatan bersyarat. Ya. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa syarat batal selalu dianggap selalu tercantum dalam setiap perjanjian timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, wow, tidak ada di dalam perjanjian itu mengatakan bahwa jika tidak dilaksanakan perjanjian maka perjanjian ini dapat batal. Tidak juga harus seperti itu. Karena kalau kita lihat di ketentuan 1266 ayat 1 itu bahwa syarat batal itu selalu dianggap dicantumkan di dalam setiap perjanjian timbal balik. Jadi kalau ada yang wan prestasi, maka bisa dibatalkan. Sekalipun tidak dicantumkan, tidak boleh mengatakan, oh tidak ada dicantumkan bahwa tidak boleh dibatalkan, harus dibatalkan. Tidak seperti itu. Konsekuensi ini yang disebut dengan fiksi hukum atau konstruksi ini disebut sebagai fiksi hukum. Nah, konsekuensi dari fiksi atau konstruksi ini adalah bahwa wan prestasi dari salah satu pihak otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian karena syarat batal sudah dipenuhi. Itu di ketentuan 1265. Nah, tetapi kalau membaca ayat 2 dan berikut dari 1266, maka ternyata bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan itu harus dimintakan kepada hakim. Nah, syaratnya untuk menuntut pembatalan perjanjian, pertama bahwa perjanjian itu timbal balik, kemudian wan prestasi dari pihak lain, dan pembatalan melalui pengadilan. Nah, jadi kalau kita lihat 3 syarat tadi, pembatalan itu haruslah dari perjanjian timbal balik. Jadi kalau dia perjanjian sepihak, tidak seperti itu. Mengapa hanya pada perjanjian timbal balik? Ya karena kita tahu bahwa tujuan pembatalan itu supaya yang menuntut terlepas dari kewajibannya sendiri. Ya, karena kita tahu perjanjian timbal balik selain dia mempunyai hak, dia juga mempunyai kewajiban. Karena itu kalau di perjanjian timbal balik itu ada hak untuk menuntut, itu sesungguhnya juga sama dengan untuk membebaskan dirinya dari kewajiban. Nah, sedangkan pada perjanjian sepihak, perjanjian seperti ini, seperti pinjaman uang, kreditor sama sekali tidak mempunyai kewajiban sehingga tidak ada kebutuhan untuk menuntut pembatalan perjanjian. Ya, justru ia berkepentingan untuk menuntut pelaksanaan perjanjian pinjam uang.
Kemudian tuntutan pembatalan perjanjian hanya mungkin kalau ada wan prestasi dari pihak lain. Jadi kalau ada keadaan memaksa, ya, maka pembatalan perjanjian itu tidak dimungkinkan. Ya, dan juga tidak perlu, karena ketentuan umum pada perjanjian timbal balik adalah kalau salah satu pihak karena keadaan memaksa tidak dapat melakukan prestasi, maka pihak lain dengan sendirinya dibebaskan dari kewajibannya. Nah, yang ketiga syaratnya adalah pembatalan perjanjian harus dituntut di pengadilan. Nah, tetapi menurut jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Belanda Hoogstraat bahwa pembatalan melalui pengadilan dapat ditiadakan dengan satu klausula dalam surat kontrak yang secara tegas menentukan bahwa dalam hal wan prestasi maka perjanjian dapat dibatalkan tanpa perantaraan pengadilan, atau klausula jika ada wan prestasi maka perjanjian ini batal dengan sendirinya. Nah, jadi dengan kata lain kalau kita melihat ketentuan 1266 ini itu bukanlah dwingenrecht, bukanlah ketentuan yang memaksa, tetapi ketentuan itu hanyalah ampulenrecht atau hanya ketentuan pelengkap. Sehingga pihak-pihak yang di dalam kontrak itu bisa mengesampingkan ayat 2 ini. Nah, jadi kalau tuntutan pembatalan diajukan ke pengadilan, maka hakim mempunyai dua kewenangan. Di samping mengabulkan tuntutan, ya, yaitu memberikan waktu kepada tergugat untuk masih juga memenuhi kewajibannya. Ya, biasanya jangka waktunya diberikan kepada tergugat itu maksimum 1 bulan. Ya, kalau kita lihat juga di 1266 ayat 4. Nah, di dalam praktek kalau kita lihat juga ya mungkin tergantung bagaimana pertimbangan hakimnya. Ataukah yang kedua adalah menolak gugatan pembatalan dalam hal hakim berpendapat bahwa wan prestasi ini hanya kecil saja. Persoalannya, apakah wan prestasi atau keputusan hakim yang membatalkan perjanjian? Nah, pendapat jurisprudensi di Belanda mengatakan wan prestasi yang membatalkan perjanjian. Ya, jadi keputusan hakim itu hanyalah deklarator. Ya, jadi hanya menetapkan saja, deklarator saja. Nah, ini ketentuannya sesuai dengan pasal 1266 ayat 1, tetapi tidak cocok dengan 1266 ayat 2 dan 4 serta pasal 1267. Nah, pendapat ini memang mendapat tantangan dari berbagai sarjana hukum yang mengatakan bahwa bukan hakimnya tetapi wan prestasinya. Menurut sebahagian ya penantang ini bahwa keputusan hakim yang membatalkan perjanjian. Jadi keputusan hakim itu adalah sifatnya konstitutif, bukan deklaratif. Rutten pun berpendapat bahwa kalau wan prestasi itu otomatis membatalkan perjanjian, maka kepastian dalam lalu lintas hukum itu dibahayakan. Nah, lagi pula perlunya ada perantaraan hakim, bahwa hakim dapat menilai sesuai dengan keadaan, ya, omstandigheden, apakah perjanjian akan batal atau tidak. Ya. Apa akibat pembatalan perjanjian? Yang pertama, kedua belah pihak tidak usah lagi memenuhi prestasinya setelah pembatalan perjanjian. Dan yang kedua, prestasi yang telah dipenuhi sebelum pembatalan itu harus dikembalikan. Kalau hal ini tidak mungkin, misalnya barang yang telah diserahkan itu ya sudah habis, ya maka yang dikembalikan adalah nilainya. Dengan kata lain, akibat dari pembatalan perjanjian, ya, maka kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan sebelum perjanjian. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa pembatalan itu berlaku surut sampai saat terjadinya perjanjian. De onbinding heeft terugwerkende kracht, gitu ya. Jadi kalau perjanjian dibatalkan adalah suatu perjanjian yang berlangsung untuk jangka waktu yang lama, jure overeenkomst, seperti perjanjian kerja sewa menyewa dan sebagainya, maka menurut jurisprudensi
pembatalan berarti pembatalan untuk masa yang akan datang. Ombindin for the two comes. Dan tidak meliputi masa sebelum perjanjian dibatalkan. Jadi itulah yang kita pelajari waktu kita S1, ya, bahwa batal demi hukum itu artinya tidak pernah terjadi perjanjian sehingga kita berangkat mundur sampai kepada titik awal perjanjian. Tetapi kalau hanya dapat dibatalkan, maka apa yang terjadi pada saat pembuatan perjanjian sampai detik perjanjian itu adalah sah. Seperti itu yang dimaksudkan. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Saya berharap semoga ada manfaatnya, ya, dan terutama sekali sebenarnya ini saya tujukan kepada mahasiswa saya untuk memudahkan mereka mengingat-ingat kembali kuliah-kuliah yang ada di kampus yang sebelumnya mungkin di saat di kelas tidak terlalu dipahami, itu bisa diulang kembali. Dan juga saya tujukan kepada teman-teman Facebook saya, ya, mudah-mudahan dengan penjelasan saya itu ya bisa lebih memahami, ya, terutama jadi fungsinya juga ini adalah sebagai penyuluhan hukum. Demikian saya sampaikan, ya, saya berharap sehat semua, sukses semua dalam segala usaha. Semoga kita dipertemukan lagi pada materi-materi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.